Kita bangun pagi dengan perut kosong, buka dompet isinya cuma recehan sisa kemarin, dan ketika lihat harga telur yang melonjak atau minyak goreng yang 2 kali lipat dari bulan lalu, kita cuma bisa diam. Bukan karena kita bodoh, tapi karena sistem ini memang dibangun bukan untuk kita menang. Dalam 10 tahun terakhir, harga kebutuhan pokok naik lebih cepat dari gaji kebanyakan orang. Menurut data FAO, indeks harga pangan global melonjak 45% sejak pandemi, dan itu bukan hanya karena rantai pasok terganggu seperti yang media katakan. Sementara kita berjuang beli beras, kekayaan para miliarder justru melonjak 50% lebih tinggi hanya dalam waktu yang sama. Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, total kekayaan mereka naik ratusan miliar dolar saat ekonomi dunia kacau. Bukan karena mereka kerja lebih keras dari kita, tapi karena mereka punya akses ke sistem yang nggak pernah kita lihat. Bayangkan, saat kamu kehilangan pekerjaan, saham-saham yang mereka pegang justru meroket karena bank sentral cetak uang dalam jumlah gila-gila lalu memompanya ke pasar modal. Kebijakan suku bunga rendah, stimulus besar-besaran, semua itu bukan untuk rakyat kecil. Itu untuk memastikan harga aset para pemilik aset tetap naik. Dan apa yang terjadi saat inflasi mulai gigit, mereka pindahkan uang ke komoditas, lindung nilai lewat aset real, sementara kita disuruh hemat, kurangi jajan, seolah masalahnya ada di gaya hidup kita. Padahal masalahnya ada pada sistem yang memang tidak dibangun untuk menyelamatkan kita. Setiap krisis jadi peluang bagi segelintir orang yang udah duduk di atas sistem. Saat pandemi, 573 orang di dunia menjadi miliarder baru, satu orang tiap 30 jam. Dan ironisnya, sebagian besar dari sektor farmasi, energi, dan teknologi, semua yang jadi pusat krisis global. Mereka bukan penyelamat, mereka penunggang badai. Dan lucunya, kita disuruh bangga ketika mereka lah yang menyumbang ke WHO atau bantu donasi makanan. Tapi nyatanya, itu cuma sekian persen dari kekayaan yang mereka dapat dari krisis yang mereka manfaatkan. Sementara kita disuruh kerja lebih keras, ikut webinar motivasi, belajar investasi recehan, berharap bisa keluar dari sistem yang sama sekali tidak ingin kita naik kelas. Ini bukan tentang iri, ini tentang ketidakadilan yang dibuat tampak seperti kompetisi. Kita dilatih bersaing satu sama lain, padahal yang harus kita lawan adalah sistemnya. Kalau sistemnya adil, tak mungkin satu keluarga bisa punya kekayaan setara gabungan jutaan keluarga lain. Dan anehnya, kita semua tahu ini, tapi kita diam, karena kita merasa tak punya pilihan. Tapi diamnya kita adalah oksigen buat sistem ini terus hidup. Sampai kapan kita cuma jadi angka dalam statistik mereka? Sampai kapan kita rela hidup seadanya, saat sebenarnya kita bukan kekurangan sumber daya, kita hanya kehilangan akses. Kalau kamu merasa ini bukan kebetulan, mungkin kamu mulai sadar, bukan kamu yang gagal, tapi memang sistemnya tak pernah dibuat agar kamu berhasil. Berhenti berharap dari mereka yang tak pernah hidup seperti kita. Bangun narasimu sendiri, karena saat informasi jadi senjata, sadar adalah bentuk perlawanan paling pertama. Dan jika kamu membaca ini sampai akhir, mungkin itu bukan kebetulan juga. Temui kami di tempat mereka tak bisa kendalikan, kesadaran finansial yang lahir dari kenyataan, bukan dari ilusi. STTS Finance tak menjual mimpi, kami hanya membuka matamu. Setelah itu, terserah kamu mau bangun atau tetap tidur dalam sistem yang memimpikanmu tetap diam.